Hai guys, kemarin malam muncul berita yang membuat Bitcoin tiba-tiba harganya turun. Berita apa itu dan berapa target harganya? Tampaknya Bitcoin sekarang sedang melakukan koreksi. Ada juga dari World Economic Forum, BlackRock, spekulasi mengenai Tesla. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Jadi kemarin malam itu ada berita di mana akan muncul laporan di jam 12 malam mengenai penegakan hukum suatu badan yang berkenaan dengan kripto, dan rupanya ini ada exchange yang belum kita pernah dengar sebelumnya, namanya itu Bitslato. Mereka melakukan tindakan kriminal dan ilegal. Ini ditangkap oleh Department of Justice Amerika. Ini membuat harga Bitcoin jadi turun ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat berita tersebut muncul kira-kira jam 9.10 malam ya. Sebelum jam 12 tersebut, itu dia sempat turun sampai ke 20.400, tetapi setelah melihat beritanya itu isinya apa, rupanya tidak ada hubungannya dengan exchange-exchange yang kita kenal. Dipikir Binance yang akan diserang, rupanya ini ada exchange yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Jadi harga itu sempat pulih sampai ke 21.000, tetapi sekarang dalam posisi yang mengarah ke bawah, jadi terjadi koreksi dan melakukan breakdown ke bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya pola ini, penurunan ini berlanjut, kira-kira akan kemana harganya? Dia akan ke daerah kotak warna hijau ini, seperti di video sebelumnya, yaitu di rentang harga 19.000 sampai 20.400. 24.400 sudah disentuh di sini ketika kemarin menjelang jam 12 malam tersebut, dan sangat mungkin untuk Bitcoin bisa ke 19.600 di mana itu adalah Fibonacci 38,2-nya dan juga pas sekali dengan daerah 200 daily moving average yang warna biru ini. Sangat mungkin untuk Bitcoin melakukan retest di daerah 19.600. Dari candle daily-nya ini bearish ya teman-teman. Ini merupakan candle yang lebih panjang daripada candle-candle sebelumnya, jadi mengindikasikan reversal. Tetapi menurut saya akan ada bounce yang cukup kuat di sekitar 200 daily moving average, di sekitar kotak warna hijau ini. Dari World Economic Forum di Davos, mereka membicarakan mengenai masa depan dunia ini dipimpin oleh orang ini, yaitu Klaus Schwab, di mana disebutkan kalau para banker-banker dan regulator di forum ini, mereka mengekspresikan kecemasan mereka terhadap adopsi Bitcoin dan mendorong adanya regulasi untuk meregulasi Bitcoin tersebut. Ini menunjukkan kalau Bitcoin itu menjadi ancaman untuk mereka karena bisa mengambil apa yang mungkin mereka kuasai sekarang ya teman-teman. Ini memperlihatkan kalau Bitcoin itu punya kekuatan. Tapi lain halnya dengan BlackRock sendiri. BlackRock sendiri kalau kita lihat di video ini, dia ngomongin soal hope atau harapan. Dia bilang kalau selama beberapa tahun terakhir, kita selalu ngomongin soal masalah-masalah yang sedang terjadi di dunia. Seperti sekarang kita ada perang, kemudian dulu kita ada COVID, masih ada, dan masalah-masalah lainnya. Tetapi kita belum pernah sekalipun ngomongin soal hope atau harapan. Kali ini, marilah kita ngomongin soal hope atau harapan, karena kondisi dunia ini dalam kondisi ketakutan yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada harapan untuk penduduk dunia, maka ini akan lebih baik lagi. Kata hope ini itu biasanya disandingkan dengan Bitcoin, seperti yang ada di sini. Bitcoin is hope, seperti yang sering dikatakan oleh Michael Saylor. Jadi besar kemungkinan apa yang diutarakan oleh Larry Fink ini itu adalah mengenai Bitcoin itu sendiri. Lanjut lagi mengenai ini, di mana dia ngomong kalau blockchain itu sangat penting sekali. Ini merupakan generasi selanjutnya. Tokenisasi daripada saham dan obligasi akan memungkinkan penyelesaian transaksi tersebut secara instan, mengeliminasi atau menghapus kebutuhan akan pihak ketiga, mengurangi biaya. Dan kita tahu bahwa BlackRock itu adalah aset manager terbesar di dunia dengan aset yang dikelolanya 10 triliun dolar. Bullish untuk Bitcoin dan kripto secara jangka panjang. Dari BlackRock sendiri saja mereka tahu kalau Bitcoin itu akan besar ya teman-teman. Kita juga akan lihat ini
Ada semacam spekulasi, dulu Elon Musk itu pernah bilang kalau misalnya Tesla akan melanjutkan pembayaran menggunakan Bitcoin ketika mining Bitcoin itu minimal 50% itu sustainable, atau artinya menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Bitcoin Mining Council itu telah menemukan kalau Bitcoin mining itu sekarang sudah 58,9% menggunakan energi yang sustainable atau ramah lingkungan. Kapan pembayaran menggunakan Bitcoin itu akan dilanjutkan? Dan ini akan bisa menjadi news yang besar di kemudian hari. Pastikan kita membelinya terlebih dahulu sebelum news ini muncul, karena ketika news ini muncul, kemungkinan besar harga Bitcoin akan pump. Tentu saja ini bukan hal yang pasti, tapi kalau kita lihat, Elon Musk sendiri dia mendukung Bitcoin, mendukung Ethereum, Doge juga. Jadi ada besar kemungkinan kalau nanti di suatu saat Tesla itu akan melanjutkan kembali pembayaran menggunakan Bitcoin. Apakah teman-teman yakin soal itu? Teman-teman bisa komentar di bawah. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.